Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tanggal 6 Oktober 2020 hari Selasa, dalam acara renungan pagi, dan saya Pendeta Indriana akan menyampaikan renungan kita pada pagi hari ini. Renungan kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Perikop pelayanan untuk pendamaian, tema ciptaan baru, subtema beritakanlah Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, hamba-Mu siap untuk memberitakan, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan renungan pagi pada pagi hari ini, Engkau urapi dengan kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciptaan baru artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ibaratkan pakaian yang lama, yang sudah kusam, yang sudah tidak layak dipakai, itu pasti kita buang. Dan pakaian yang baru itulah yang pasti kita kenakan. Demikian pula hidupan kita. Semua tabiat, kelakuan, sifat, perbuatan, pikiran, dan hati yang tidak baik itu harus kita tanggalkan, harus kita buang. Segala kepahitan, kebencian, dendam, dengki, iri hati, semuanya itu harus kita buang dari kehidupan kita, dari hati kita. Harus kita bersihkan dari kehidupan kita. Yang kita pakai, yang kita kenakan ialah sesuatu yang baru daripada Tuhan, di mana kita mengenakan pakaian yang bersih, pakaian yang baru, yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah menyucikan kehidupan kita. Maka sifat, tabiat, dan kehidupan perilaku kita pun harus menjadi sesuatu yang baru. Baru bukan untuk
yang baru, yaitu kehidupan kita menjadi sesuatu yang baru untuk Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pakaian yang baru, kehidupan yang baru, yaitu yang pertama, hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan kita harus bersandar kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada mamon, bukan percaya kepada paranormal, kepada penyihir, kepada peramal-peramal, tetapi kepada dukun-dukun. Tetapi kita hanya percaya dan bersandar kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita didamaikan dengan Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah melalui darah Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita didamaikan. Mengapa kita harus didamaikan dengan Allah, dengan dirinya? Karena hubungan kita sudah terputus karena dosa. Sekarang Allah pula yang memulihkannya. Allah yang merubah semuanya itu menjadi baru bagi kehidupan kita. Inilah wujud kasih Allah, membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Allah tidak memperhitungkan dosa kita. Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Sebesar apapun hutang dosa kita di hadapan Allah, Allah sudah hapuskan semuanya itu. Karena itu, Allah mau supaya kita juga saling mengampuni. Kita juga harus saling berdamai dengan orang lain. Orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah menyakiti hati kita, kita harus berdamai. Kita harus mau mengampuni, dan kita juga harus mau minta ampun kepada orang lain. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Artinya, melalui Yesus Kristus, kita yang patut dihukum, Allah membela kita. Iblis tidak mampu mendakwa kita. Iblis tidak lagi dapat menuding kita, menuduh kita sebagai penjahat yang harus menerima hukuman. Tetapi Allah sudah membela kita melalui Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita dibela. Karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan? Yang pertama, tugas kita ialah kita harus membawa damai. Kita harus memberitakan damai kepada orang lain, membawa kabar baik, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang kedua, kita sebagai utusannya, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pekerja Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus, tugas kita ialah menyampaikan nasihat-nasihat Allah kepada orang lain.
kita harus saling menasehati. Kita harus saling mengingatkan yang satu akan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Supaya kita jangan tersandung lagi. Supaya kita jangan terikat dan diikat oleh dosa. Tetapi kita boleh menjadi orang-orang yang bebas, yang membawa kabar kesukaan, yang membuat orang lain merasa ada damai dalam hidup kita. Ciptaan baru, manusia baru. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami diperbaharui, kami dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah ditanggalkan, sudah dibuang, sudah tidak layak di hadapan. Karena itu biarlah perkataan-Mu ini ya Tuhan merubah seluruh kehidupan kami, agar kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini, kita boleh menjadi ciptaan baru, manusia baru, dan kita diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.